Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter murid secara holistik. Dalam menjalankan prinsip tersebut, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi untuk membantu murid mengembangkan kompetensi, misalnya berbasis inquiry, berbasis project, berbasis masalah, dan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti harus mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan, minat, ataupun gaya belajarnya. Bukan juga membuat guru harus kesana kemari untuk melayani setiap kebutuhan murid. Tetapi, guru merancang suatu strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan murid. Salah satu model pembelajaran yang dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah Self-Organized Learning Environment. Dalam praktik baik ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun administrasi pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan sumber belajar, meliputi buku paket, video YouTube, dan materi yang saya susun sendiri kemudian disematkan pada lembar kerja. Kemudian yang ketiga, menyusun bahan ajar yang digunakan berupa lembar kerja, dan mengunggah lembar kerja tersebut pada media live worksheet. Tidak lupa, saya mencetak beberapa lembar kerja yang nantinya digunakan untuk murid-murid yang membutuhkan lembar kerja secara fisik ataupun yang terkendala jaringan internet. Kemudian yang keempat, menyusun soal dan asesmen dengan level yang berbeda. Yang kelima, merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran Sole. Yang keenam, menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi guna perbaikan pembelajaran di masa mendatang. Saya Agung Fitriantoro, Guru Matematika SMA Negeri 3 Salatiga. Inilah praktik baik saya, pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi dengan model Sole adalah sebagai berikut. Dimulai dengan guru memasuki ruang kelas, dilanjutkan mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Lalu, guru membuka pembelajaran dengan salam, dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran para murid. Selanjutnya, menarik perhatian murid dengan mengajak mereka bermain dengan permainan matematika selama kurang lebih 5 menit. Permainan ini dipilih karena konten permainannya berhubungan dengan konten materi yang akan disampaikan. Setelah bermain dan murid sudah terkondisi, guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk apersepsi. Setelahnya, guru mengajukan pertanyaan pemantik yang sifatnya kontekstual, yaitu dengan bakso. Dengan pertanyaan, berapa daging yang dibutuhkan untuk membuat bakso yang berukuran 5 kilo? Setelah pertanyaan besar disampaikan, dilanjutkan dengan investigasi yang dimulai dengan membentuk kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan dengan cara memanggil 7 anak yang memperoleh nilai terbaik di kelas tersebut pada asesmen sumatif sebelumnya. Kemudian, 7 anak tersebut dijadikan ketua kelompok dan murid lain diberi kesempatan untuk memilih siapa ketua kelompok mereka. Setelah kelompok terbentuk, murid dipersilakan untuk memposisikan tempat duduk sesuai dengan kelompoknya dan mengatur tempat duduk yang nyaman. Kemudian, murid diarahkan untuk mengakses lembar kerja daring melalui live worksheet, serta tidak lupa memberikan lembar kerja yang versi cetak kepada murid-murid yang mengalami kendala dalam mengakses lembar kerja daring. Setelah semua murid mendapatkan lembar kerja, murid diarahkan untuk mendiskusikan jawaban dari soal yang diberikan pada lembar kerja. Untuk dapat menjawab soal-soal tersebut, tentunya murid harus memahami terlebih dahulu materi pembelajarannya. Oleh karenanya, murid diarahkan untuk membaca dan menyimak materi pembelajaran, baik dari buku paket, uraian materi yang ada dalam lembar kerja, dari video YouTube, maupun penjelasan langsung dari guru. Dari 1 kilo bisa menjadi berapa adonan? 1, Sumber belajar yang berbeda-beda ini adalah bentuk diferensiasi konten yang saya desain. Setelah memahami materi yang disampaikan, murid melanjutkan diskusi untuk menyelesaikan soal yang ada dalam lembar kerja. Dengan diskusi kelompok ini, diharapkan juga murid dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Sedangkan kolaborasi dalam menyelesaikan soal adalah bentuk diferensiasi proses, di mana murid yang berkemampuan tinggi berperan sebagai tutor, dan murid yang berkemampuan kurang dapat terlibat dalam penyelesaian soal
walaupun soal yang dianggap mudah. Dalam monitoring, guru memeriksa setiap kelompok dan melakukan tanya jawab terkait progres pengerjaan soal-soal mereka. H dulu. Jadi mulai dari belakang. H, kemudian nanti hasil kan udah masuk nih. Terus G. Setelah waktu diskusi selesai, dilanjutkan dengan review hasil. Di sini saya menunjuk dua kelompok yang berbeda untuk menyajikan dan menjelaskan hasil penyelesaian soal yang sama di depan kelas. Ketika ada perbedaan jawaban dari soal yang sama, disinilah terjadi diferensiasi produk. Setelah selesai dengan review jawaban, maka dilanjutkan dengan refleksi dan juga evaluasi. Dalam penilaian formatif, terdapat 3 level soal, di mana murid dianggap tuntas apabila mampu menyelesaikan hingga level kedua. Apabila murid dapat menyelesaikan hingga level ketiga, maka akan menjadi nilai lebih bagi murid tersebut. Perbedaan level dalam soal ini adalah bentuk diferensiasi produk yang saya desain. Setelah pembelajaran selesai, saya mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari hasil refleksi murid, menunjukkan bahwa murid antusias dan senang dengan model pembelajaran yang telah dilakukan. Menurut pengakuan murid, mereka juga menjadi lebih paham dengan materi pembelajaran karena adanya tutor sebaya dalam kelompok mereka. Demikian sajian praktik baik saya, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.